Oke, jadi kebetulan Kasif itu jadi bintang sobat SMP, ikut lomba atau ajang gitu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lomba? Langsung nasional. Iya. Kan sekolah itu sebenarnya sebagai tempat kita buat berkembangnya aja. Betul. Gitu. Nah, di fokusnya itu di luar sekolah. Gimana kita ketemu banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Terus kita tuh belajar dari mentor-mentor. Umur kalian udah mulai tua ya, guys. Ingat nih, ini dengerin semuanya nih ya. Oke, lanjut. Ya, Menarik. Orang tua itu sama Kasif itu ditemukan dengan orang-orang seperti itu yang bisa menginspirasi Kasif. Dan dari situlah ide-ide muncul. Aja langsung ya. Boleh. Kebetulan Kasif di Mentari English Course juga membuat metode sendiri nih. Metode yang kamu buat sendiri? Iya. Untuk mempermudah kita belajar bahasa Inggris. This is a basic but important question for all of us together as a students. Because what I think right now as a student is we level up. The one that I said earlier. But the big question is how do we level up ourselves? And the one thing that I want to tell you is find what you really love to do. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Warginet, pagi hari ini saya Jidan Olay masih membersamai kalian. Kita akan podcast lagi, kita akan ngobrol lagi. Tapi hari ini sangat-sangat menarik karena narasumber kita hari ini secara umur sebetulnya lumayan agak jauh dengan diriku ya. Tapi experience, pengalaman ini berani yang adu. Dan tentunya ini bisa jadi tayangan yang menginfluence atau menginspirasi teman-teman kalangan pelajar. Tentunya harus nonton episode ini karena di sini pasti banyak banget yang bisa kita petik. Karena hari ini kita udah kedatangan Kasif, tepuk tangan dulu. Kasif, Kasif. Asli Garut. Asli Garut, lahir sih Bandung tapi besar di Garut. Lahir Bandung, besar di Garut. Oke, nama panjangnya itu apa? Yang pelafalan yang paling benar tuh nama panjang Kasif itu apa? Nama aku Kasif Hazik Diaul Haq. Kasif Hazik Diaul Haq. Oke. Nama panggilannya Kasif. Kasif aja. Nama panggilannya Kasif. Oke. Sebelum kita jauh, teman-teman semuanya, mungkin Warginet sudah tahu. Yang melihat postingan ini mungkin teman-teman pada nonton kali ya harusnya. Iya, mungkin. SMP 1 Garut. Iya, betul. Oke, SMP 1 Garut kelas 9 udah mau naik sekarang ke SMA. Mau lanjut SMA. Untuk teman-teman Spensa nih, pasti udah gak asing nih wajahnya. Tapi sebelum kita ngomongin Spensa, kita akan ngomongin dulu itu tuh. Ini selempang yang dipakai. Hari ini beliau pakai selempang Bintang Sobat SMP. Itu apresiasi dari siapa? Oke, jadi kebetulan Kasif itu jadi bintang sobat SMP, ikut lomba atau ajang gitu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lomba? Langsung nasional, iya. Lomba. Lombanya kapan ini? Kalau Kasif waktu 2024 gitu. Waktu tahun pertama kali ada bintang sobat SMP, jadi generasi pertama. Tahu dari mana ada lomba itu? Dikasih tahu dari guru dan coba ikut dulu dan lumayan. Bu Rizka. Oh, Bu Rizka. Oh iya, dikasih tahu sama Bu Rizka. Beliau yang ngasih tahu ada ajang ini, terus habis itu ya udah coba ikut dijalanin dulu prosesnya dan alhamdulillah bisa kepilih jadi perwakilan dari Garut ke nasional. Setelah itu ada apresiasi bintang sobat SMP-nya juga dan kebetulan dapat award sebagai BSS terkreatif 2. Tepuk tangan dulu dong, guys. Anda ngapain SMP? Hey, Anda SMP ngapain? Saya diam saja. Ini beliau udah bisa diapresiasi nih SMP. Nah ini ketika SMP ini lombanya seperti apa? Lombanya tuh ini teh. Lombanya tuh fokus kita sebagai role model bagi teman sebaya. Jadi kita saling menginspirasi ke teman-teman SMP dan untuk meningkatkan kesadaran ke program prioritas di kementerian gitu. Jadi apa sih program-program di bidang SMP gitu ya yang udah dijalanin secara nasional. Terus kita jadi role model untuk memotivasi teman-teman yang lain gitu. Itu fokus dari Bintang Sobat SMP. Oke, jadi fokus Bintang Sobat SMP itu pada akhirnya adalah program dari Kemendikdasmen itu sebisa mungkin bisa terserap atau kalian paham. Sehingga kalian bisa nyebarin ke teman-teman sebaya kalian gitu. Oke. Nah ini kompetitif banget berarti kan dari masing-masing kota banyak yang ikutan. Iya.
Ini tahapnya apakah dari Garut harus lewat dulu provinsi baru nasional atau gimana tuh? Jadi sebenarnya per kabupaten itu satu, per kabupaten kota, tapi nanti dipilih lagi secara provinsi. Mana aja nih yang bagus dan yang layak. Nah, jadi nggak tiap kabupaten kota banget, tapi dari satu provinsi itu misalnya 3 sampai 6 orang. Berarti dari Jabar berapa orang total? Kalau dari Jawa Barat terakhir tuh lumayan banyak ya, sekitar sampai 10. Tapi yang tahun sekarang masih ada sih, tapi ya belum ada perwakilan lagi gitu dari Garut. Jadi kamu tuh angkatan pertama. Iya, betul. Di tahun 2025 dan 2026 itu ada yang daftar, tapi kebetulan belum ada yang lolos lagi gitu. Siap. Jadi semoga teman-teman SMP di luar sana yang masih kelas 7 dan 8 ya terutama bisa mencoba untuk Bintang Sobat SMP tahun depan ya. Jadi biar ada lagi perwakilan dari Garut. Wih, semangat. Lucu banget ya hari ini aku podcast jarang-jarang tuh ada ajakan biasanya kayak buat teman-teman mahasiswa, buat sahabat-sahabat FNB, buat para pengusaha ini, buat kelas 7 dan kelas 8. Wah, ini baru. Gitu. Wah, mantap. Menarik. Kapan lagi ada ajakan kelas 7 kelas 8 ini ya. Nah, ini persiapannya sih nyiapin apa berarti kalau gitu? Ngapalkeun program Kemendikbudrismen atau apa aja? Bukan itu aja. Apa tuh? Yang utamanya tuh kita membuat portofolio sejak awal masuk SMP. Kalau bisa dari SD kita itu udah nyiapin portofolio dan punya skill lebih yang bisa dilihatkan waktu kita daftar tuh. Gitu. Nah, ngomongin portofolio, Kasif sendiri emang udah prepare sebelum lomba ini secara portofolio itu emang udah disiapin gitu. Kayak kan ada orang-orang tuh tipikal yang kayak ngumpulin setiap piagam. Iya. Terus dirapi-rapihin atau pas ada lomba ini baru kamu preparein, siapin semua. Kalau portofolio Kasih udah mengembangkan dari kecil. Jadi dari kelas 4 pertama kali mengembangkan portofolio sendiri tuh. Nah, ini nyambung ke obrolan kita. Iya, betul. Ini nyambung ke obrolan kita Warginet seperti biasa. Saya akan tarik ke belakang ke masa kecil. Oke, gak apa-apa, kita mulai dari kelas 4 itu. Kelas 4. Jadi kelas 4 SD itu pertama kali portofolio lah ya yang secara formalnya yaitu mengikuti Conference Bandung Peace Week. Apa itu secara tuh? internasional. Itu conference internasional pertama Kasif dan pertama kali public speaking dengan audiens yang besar. Itu waktu kelas 4. Public speaking dengan audiens yang besar. Sorry, karena aku kurang paham. Jadi kamu tuh ngomong di depan orang-orang. Iya, di online sebenarnya, tapi conference yang internasional. Iya, oke. Apa yang kamu sampaikan apa? Kasif membahas tentang peace, tentang damai. Gitu, dan bagaimana peace itu diciptakan lewat anti bully gitu. Kelas 4. Iya, ngomongin damai. Iya. Ngomongin damai. Perdamaian ya. Tahu saya ngomongin damai di Indonesia cuman slang, hey. Peace gitu kan. Iya, peace gitu. Ya kan? Kelas 4. Ya, waktu kelas 4 SD. Bahasa Inggris dong. Iya, English. Bahasa Inggris. Mix ya. Nah, kemampuan public speaking ataupun mental, karena kan ketika kita anak SD gitu ya, mental itu kan emang kalau nggak dipupuk dari kecil emang lumayan agak sulit karena emang ya mungkin karena SD belum ada di fase itu mungkin ya. Karena saya juga SD itu cukup kesulitan untuk langsung pede. Saya mulai pede tuh kelas 6, kelas 5. Itu gara-gara nembak cewek juga itu tuh pedenya. Ya orang nembak cewek di tengah lapang, woi. Aing kurang gentle naon coba. Saya nembak cewek di tengah lapang kelas 5 SD waktu UN. Nah, itu. Di sana saya pede, Kasif. Nah, ini Kasif bisa pede ini. Ini dimulai dari mana? Kecilnya seperti apa? Lingkungan orang tuanya atau seperti apa coba? Sebetulnya pede dalam public speaking sendiri waktu sekarang ya. Tapi Kasif itu sadarnya waktu kecil banget dan orang tua juga sadarnya waktu Kasif masih kecil waktu umur 7. Umur 7. Ya, waktu umur 7 itu Kasif kelas 1 SD. Masih TK. Oh, masih TK. Ya. Oke. Nah, Kasif tuh ternyata mulai suka ngomong depan kamera, depan orang lain itu ke keluarga aja ya dan ke teman orang tua itu dari umur 7 ternyata. Oh iya, dan habis itu sadarlah Kasif dan orang tua itu ternyata emang bakat dan potensi Kasif itu di public speaking. Dan akhirnya dikembangkan terus potensi itu sampai sekarang. Nah, itu cara orang tua mengembangkan itu gimana Kasif? Oke, jadi di rumah Kasif sendiri dikasih tahu dari Umi Kasif ya namanya ada FBE atau Fitrah Based Education atau pendidikan berbasis fitrah. Fitrah Based Education, Karena kan dalam Islam kita
secara fitrah itu memang udah ada gitu ya. Dan terutama sebagai anak-anak 0 sampai 15 tahun, kita itu emang fokusnya untuk menciptakan sesuatu. Widih. Gitu. Masuk nih FAD-nya masuk nih dia nih. Lanjut. Ya, untuk menciptakan suatu gerakan, untuk berdampak bagi masyarakat, dan itu tuh harus dimulai dari 0 sampai usia 15. Setelah 15 kita gak ada remaja tuh namanya kalau dalam Islam, langsung ke dewasa. Gitu. Oke, itu. Dan project based learning sih yang paling penting. Jadi Iya, berbasis project. Karena kan yang Mentari sendiri yang kasih buat kursus itu dari project pertama kali. Oke. Nah, ini Project penasaran. Di rumah itu kan ada Fitrah Based Education. Nah, itu bentuknya seperti apa di rumah tuh, wujudnya seperti apa? Apakah orang tua itu punya jam tersendiri untuk ngobrol sama kasih, mengembangkan seperti apa tuh kira-kira? Kalau kasif dan orang tua itu fokusnya ke kegiatan di luar sekolah. Oke. Dan di rumah itu dibanyakin komunikasi. Jadi kan sekolah itu sebenarnya sebagai tempat kita buat berkembangnya aja. Betul. Gitu. Nah, di fokusnya itu di luar sekolah. Gimana kita ketemu banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Terus kita tuh belajar dari mentor-mentor terutama. Oke, kamu punya mentor juga selain guru berarti mentor. ya? Mentor bisnis, mentor tentang konten kreator. Mentor nah, itu bisnis. Mentor bisnis, anak SMP, mentor bisnis. Kalian udah bisnis apaan, Umur kalian udah mulai tua ya, guys. Ingat nih, ini dengerin semuanya nih ya. Oke, lanjut. Menarik. Orang tua itu sama kasif itu ditemukan dengan orang-orang seperti itu yang bisa menginspirasi kasif. Dan dari situlah ide-ide muncul gitu. Pertanyaan aku satu, kamu dari kecil sampai sekarang berarti sibuk ya? Bisa dibilang ya. Sibuk ya berarti ya. Banyak banget aktivitasnya, kegiatannya gitu kan? Iya, gitu. Oke, nah dari keluarga tadi ada pola FBE gitu ya. Iya. Fitrah Based Education. Dari sana mulai itu growth lagi, masuk TK atau SD. Apa hal yang kasif bisa lakukan tapi anak-anak lain tidak? Menurut kasif? Menurut kasif sendiri, English speaking. English speaking skillnya. Itu dipupuk berarti dari kecil juga, orang tua juga. Kalau belajar bahasa Inggris dari umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Itu masih dari orang tua, tapi setelah itu kasih belajar sendiri. Gitu. Tapi punten, orang tua itu basicnya apa? Guru atau dosen atau apa? Kalau Umi dosen, kalau Abi wira swasta di rumah, jadi banyak komunikasi juga gitu. Dosen di mana Umi? Di Unpad. Oke, Uminya dosen di Unpad ya. Ya, ini jadi Umi punten. Umi ini teman-teman saya, Umi di Unpad tuh, aduh ya. Kayaknya dosen apa? Hukum. Dosen hukum. Ya, hukum internasional. Oke. Buat teman-teman aku Unpad ini ya mahasiswa hukum ini putranya Umi. Dosen kalian. Yang benar kuliah, ya. Oke, lanjut. Oh, jadi banyak itu dari Umi ya. Oke. Dan waktu SD sih terutama yang paling ke highlight itu English speaking skill kasifnya. Makanya ya bisa sekarang fokusnya ke Mentari English course buat kursus bahasa Inggris sendiri. Iya, karena itu aset lah. Ketika kalau misalnya aku jadi guru pun lihat anak SD bahasa Inggris nareleng ya pasti dicabut ku saya tuh. Enggak semi milu gitu. Hayu kita banggakan harumkan sekolah ini gitu kan. Pertama kali diapresiasi di sekolah waktu apa? TK, SD atau SMP? Pertama kali kasih panggung. Kasih panggung waktu SD. Oh, SD. SD di mana? Kamu di Garut masih? Masih di Garut. SD mana? Di Al Khairiyah, MI Al Khairiyah. Al Khairiyah tuh Karangpawitan? Iya, soalnya kan rumah juga di situ. Oh, rumah dekat ya. Dekat. Di sana apa tuh? Kenapa kamu dikasih panggung di Al Khairiyah? Gara-gara apa? Pertama kali sih yang besar banget tuh waktu perpisahan. Ya disuruh kasih farewell speech dalam bahasa Inggris sama tampil storytelling. Gitu. Farewell speech sama storytelling. Gitu ya. Kayak kata-kata perpisahan lah untuk teman-teman angkatannya ya gitu. Baru dari dari sana ke SMP 1. Iya, ke SMP 1 Garut. Nah, kamu sampai hari ini saat kemarin masuk SMP 1 itu masih berada di dalam ambang-ambang WI SMP favorit dan lain-lain. Ada ya? Ketika masuk benar terjadi itu. Kompetitif dan lain-lainnya. Iya, emang langsung beda gitu. Langsung beda vibes-nya ya. Oke. Guru kepala sekolahnya siapa sih SMP 1 kemarin? Sekarang Pak Yusuf. Pak Yusuf. Wali kelas kamu siapa? Wali kelas sama Bu Mei. Bu Meilani. Iya. Itu wali kelas aku kelas 7. Wow, Masya Allah. Itu wali kelas aku kelas 7. Ibu, punten Ibu. Iya, murid Ibu. Saya murid Ibu juga sama. Jadi kita ketemu di sini. Dunia sempit sekali. Dunia sempit, Bu. Bu Meilani itu guru IPS ya? Iya, guru IPS. Jadi kelas 7. Kelas 8? Kelas 8 Pak Yosep.
Pak Asep olahraga. Iya. Oke, kalau kelas 8 saya wali kelas guru olahraga juga, tapi Pak Asep Samin kalau aku. Kelas 9 siapa? Kelas 9 sama Bu Mei, waktu kelas 7-nya sama Pak Wana. Oh, kelas 7 Pak Wana. Nah, itu guru baru Pak Wana. Waktu angkatan aku belum ada. Bu Mei itu ini ya apa ibu banget gitu kalau jadi wali kelas. Baik Benar nggak? banget. Merangkul ya. Oke. Selama SMP di SMP 1 selain branding yang semakin up gitu ya. Karena secara apa namanya kamu mulai grow out juga sepertinya mulai banyak bikin karya itu di SMP atau SD? Di SD mulai Di tuh. SD. Termasuk ya ini membuat kursus bahasa Inggris itu kasih memulai bisnis sendiri tuh waktu kelas 5 SD. Oke. Gitu, mulai mendirikan ini tuh. kursus bahasa Inggris itu ya. Iya. Oke. Nah, konten mulai branding, mulai dikenal lebih banyak orang itu di SD SMP. SMP kalau mulai dikenal SMP berarti kan ya. Oke, dengan almet birunya itu. Iya. Dan almet biru SMP 1 teh keringan. Oke. Ciri khas. Ciri khas gitu ya. Iya. Ciri khasnya itu dengan Marsnya SMP 1 dah. Ini apa? My Beloved and Great Junior High School. Wah. Yes. Kamu kalau upacara suka ikut terlibat juga nggak? Kayak nyanyi gitu paduan suara atau bagian upacara pengibaran bendera. Enggak sih, enggak ikut paskib soalnya. Ya, tapi apa kan lagunya kan? Tahu dong, Nah, itu pasti. itu ajaibnya SMP 1 gitu. Hampir semua tahu Mars SMP 1 gitu dan karena enak lagunya. Iya. Karena enak lagunya ya. Oke. SMP mulai branding konten. Konten. Itu benar-benar diseriusin konten atau emang udah konten iseng awalnya? Serius. Karena punya mentor. Dan punya keinginan juga sih Kang gitu. Diseriusin. Apa bentuk serius kamu dalam konten waktu itu? Pertama kali serius konten itu waktu pengen sharing tentang English. Oke. Nah, jadi fokusnya kasih tuh di sosial media, pengen sharing gimana nih belajar bahasa Inggris itu biar jadi mudah. Kan masih susah nih ya orang-orang tuh karena kita belajar grammar, belajar yang susah dulu gitu. Nah, kasih tuh pengennya gimana sih belajar bahasa Inggris dengan mudah. Gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah ternyata karena ke-up terus konten-kontennya ada mulai yang endorse. Dan dari situ makin semangat lagi aja ya untuk konten terus. Dan ya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang gitu. Pertama kali dapat endorse itu kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Ya. Dapat endorse dari satu brand, dapat endorse. Itu dari konten kamu berarti kan? Yes. Konsistensi konten kamu apakah benar-benar konsisten kayak sehari itu satu posting atau keburunya aja? Waktu kelas 7-8 masih konsisten banget ya. Waktu misalnya lagi down nih dan butuh naik dulu algoritmanya, sehari sekali posting. Kalau misalnya mulai udah naik tapi pengen istirahat dulu ya, seminggu 2 atau 3 kali. Tapi karena kelas 9 kebetulan sibuknya dan harus fokus juga ke ujian. Jadi sekarang tuh paling seminggu sekali atau 2 minggu berapa kali gitu. Dan ini kan Umi dosen ya? Umi kan dosen. Otomatis Umi nge-mentoring Kasif secara pembelajaran akademis itu seperti apa? Kalau dari orang tua sih motivasi aja. Kebetulan paling ngebantuin ya hal-hal yang Kasif kurang bisa aja kayak di seni dan lain-lain gitu dari ayah juga. Tapi selain itu Kasif alhamdulillah bisa manage pembelajaran akademik sendiri dan bisa ke catch up lah. Dan alhamdulillah kan kemarin baru lulusan tuh dari SMP 1 baru lulus dan bisa jadi lulusan terbaik 1 gitu. Weh, tepuk tangan dulu lulusan terbaik 1 di SMP 1 Garut Spensa ya. Saya waktu itu lulusan terapa ya, gak tahu saya. Yang penting lulus saya di SMP 1 dulu. Ya ini lulusan terbaik alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Oke, lulusan terbaik. Kamu barusan bilang, saya bisa nge-manage pembelajaran. Nah, ini yang selalu aku penasaran dengan teman-teman Gen Z sekarang para pelajar. Gimana cara kamu nge-manage pembelajaran? Dalam kurang lebih waktu belajar tuh Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Belum kamu punya ini, punya kursus, belum kamu ngonten dan lain sebagainya. Kita mulai pelan-pelan dari pembelajaran sekolah aja. Gimana cara kamu nge-manage? Boleh kasih tahu Warginet? Akademik ya berarti ini masuknya. Untuk pembelajaran di sekolah sebenarnya simple ya teman-teman. Kita tuh kalau misalnya banyak aktivitas lain untuk bisa
bagus di akademik juga. Tipsnya kita itu harus fokus waktu guru ngejelasin di kelas gitu. Dengerin berarti menyimak ya. Dengerin secara teliti karena kan masih banyak tuh anak-anak tuh ngobrol lah di kelas sambil makan, sambil main apa. Nah, kita tuh benar-benar fokus aja dengerin guru dan kalau misalnya ada tugas PR harus dikerjain secepat mungkin, jangan ditunda-tunda banyak. Kalau bisa ya hari itu langsung kerjakan biar nanti weekend atau pulang sekolah itu tuh nggak banyak ngerjain akademik gitu. Kita fokus ke non akademik gitu. Nah, gini Syif, menurut kamu ketika guru menjelaskan lebih baik kita nyimak gini atau kita catat? Kalau kamu pilih apa? Catat. Aku sambil nyatet. Oh, sambil nyatet. Poin-poin penting. Oke, poin-poin penting catat gitu ya. Oke. Itu sangat membantu sekali berarti. Betul. Oke, itu sangat membantu poin-poin hal-hal yang basic sebetulnya ya. Cuman sulit kan? Ya dengan godaan sekarang belajar seperti apa gitu ya. Pulangnya berapa sih sekarang di SMP? Jam 3. Jam 3 masuk jam? Masuk jam 7. Jam 7 udah masuk. 6.45 jam 6.45 itu udah di kelas. Udah harus di sekolah. Itu udah kebijakan itu ya, KDM ya. Kebijakan KDM 6.45. Oke, berarti kalau upacara lebih pagi kalian berangkat ya kalau hari Senin? Iya, harus lebih pagi. Soalnya kan macet lah, apalah. Iya, benar. Oke. Fokus di sekolah itu adalah fokus ketika guru menjelaskan. Ada poin-poin penting catat. Ketika nugas, pulang ke sekolah langsung dikerjain tugas tuh. Iya, harus biar gak numpuk dan gak usah ngerjain Sabtu Minggunya. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, berarti dalam satu hari itu kamu misalnya pagi-pagi sampai sore sampai jam 3 belajar ya? Nyatet poin-poin, tugas-tugas dikerjain. Iya. Pulang ada PR kerjain langsung. Pulang biasanya nggak pulang dulu, ada aktivitas di sekolah dulu kan ikut organisasi dan ekskul. Kamu ikut apa? Aku kebetulan di OSIS. Alhamdulillah diberi amanah waktu tahun lalu jadi wakil ketua. Oh, wakil ketua OSIS. Ya. Oke. Oh, sibuk juga ya beliau ya. Sama di ekskulnya di English Club. Conversation Club. English jadi ketua. Conversation Club. Oke. Ya. Kamu ketua English Conversation Club. Oke. Jadi setelah belajar aktivitas ekskul dulu. Oke. Kurang lebih sampai jam berapa tuh? Sampai jam 4 atau setengah 5. Jam 4 setengah 5 pulang. Ngerjain PR. Nah, udah ngerjain PR ngapain? Kalau ini hari apa? Ya kamu kasih hari-hari dah. Setelah ngerjain PR ngapain? Kalau waktu sibuk banget ya, waktu sibuk banget nih, kita rapat dulu misalnya. Rapat. Terus kasih ada kelas ngajar dulu biasanya. Ngajar di kursus. Habis itu baru pulang ke rumah. Sampai rumah tuh bisa setengah 6 atau jam 6-an. Udah baru gitu, di rumah. Baru udah jam 6 ngerjain PR. Iya. Udah ngerjain PR? Baru istirahat dan ngerjain yang lain. Kamu istirahat itu biasanya paling malam istirahat itu atau rata-rata jam berapa? Udah tidur? Kalau rata-rata sih jam 10. Tapi kalau misalnya waktu sibuk banget atau banyak yang dikerjain 11 atau setengah 12-an ya begadang juga pernah sih. Tapi ya jangan diikuti ya teman-teman. Jangan diikuti. Gitu. Apalagi kalau misalnya ya gak banyak deadline atau apa ya diusahakan tidur cepat lah. Nah, betul. Gitu. Tidur cepat ya. Nanti udah 25 ke atas lah. Kadang-kadang udah 25 ke atas. Kalian masih belajar. Iya. Ya, manfaatkan waktu tidur kalian sebaik mungkin lah ya. Oke. Jam 9 tuh udah tidur berarti ya? 10. Oh, jam 10. Jadi bangun tidur kamu biasanya berapa? Subuh? Subuh ke masjid. Subuh tuh pasti ke masjid ya? Wajib ya, sebagai laki-laki ya wajib ke masjid ya. Oke. Sip. Nah, itu aktivitas kasif ya. Ini kalau sibuk berarti masih ada deadline loh. Tidur jam 12 enggak tahu ngerjain apa aja nih, pasti banyak nih. Tapi aku mulai penasaran nih tadi. Karena kita cukup banyak nanti ngobrolin soal ini ya yang course-nya kamu ini. Iya. Nah, ini gimana nih? Coba ceritain dong. Oke, jadi pertama kali Kasif membuat English course itu waktu kelas 5 SD. Oke. Sebenarnya idenya tuh simple ya, pengen punya temen buat ngobrol bahasa Inggris di sekolah. Iya. Karena emang kurang gitu teman-teman yang buat diajak ngobrol. Oh iya. Gitu. Di kelas kamu yang jago bahasa Inggris selain kamu ada? Ada tapi ya basic lah. Tapi kamu pengen ngobrol gini gitu ya? Iya, pengen ngobrol. Tapi bahasa Inggris. Speaking English, informally, anywhere, every time gitu. Iya. Nah, tapi selain itu ada alasan juga. Apa? Karena pembelajaran di Garut itu bahasa Inggris masih kurang, Kang. Yang Kasih lihat waktu SD itu. Karena Kasih juga merasakan, oh ya teman-teman yang di daerah pinggiran. Karena kan Kasih melihat sendiri ya, ini bukan asal ngomong.
teman-teman SD yang di luar kota tuh udah mulai belajar bahasa Inggris, di Garut belum. Oke. Gitu. Dan satu lagi pembelajarannya. Oke. Pembelajarannya tuh masih susah. Orang-orang tuh bahasa Inggris tuh susah banget. Oke. Pusing belajarnya karena mereka itu belajarnya grammar terlebih dahulu. Kita belajar teorinya dulu, nggak Oke. banyak praktek. Karena kan Oke. padahal bahasa itu harus banyak praktek terlebih dahulu ya. Sepakat. Kita harus banyak speaking, harus Sepakat. banyak listening, baru kita belajar teorinya lah. Ya. Gitu. Oke, Nah, oke. karena Kasih pengen mengubah gimana sih cara belajar bahasa Inggris biar lebih mudah lewat langsung praktek, practice English. Oke. Nah, ini jadi hal yang menarik juga karena aku pribadi ya kurang lebih dari SD, SMP, SMA belajar bahasa Inggris pasti. Ya. Pasti ada pembelajaran bahasa Inggris. Dan salah satu hal yang bikin kenapa bahasa Inggris ini dulu aku nggak bener-bener merhatiin gurunya dan lain sebagainya karena emang dari awal tuh udah kayak wah ini kayaknya gak masuk nih ke otak nih gitu. Udah kayak gitu langsung nih experience pertama aku tuh. Oke. Nah, mungkin dari kursnya ini Kasih sendiri, ini pengalaman apa yang ditawarkan kepada Warginet yang barangkali mau join? Apa aja sih yang ditawarkan oleh kursusnya Kasih ini di sini? Yang di Mentari English Course Focus dan highlight itu di speaking and listening dan reading dan practice bahasa Inggrisnya secara langsung. Secara langsung. Iya. Yang membedakan sama belajar bahasa Inggris di sekolah apa? Yang bedakan biasanya kan kita tuh gak banyaknya nulis ya. Ya. Nulis dulu, tapi kita tuh kita banyak mengulang dulu Oke. dan langsung praktek. Jadi inilah nyambung aja ya langsung ya. Boleh. Kebetulan Kasif di Mentari English Course juga membuat metode sendiri nih. Metode yang kamu buat sendiri? Iya. Oke. Untuk mempermudah kita belajar bahasa Inggris. Yaitu Siap. namanya metode DREAM. Nah ini di bawah ini ada DREAM namanya. Oh ini Metode DREAM. drilling, Reading, exercising, applicating, sama mastering. mastering. Nah, Oke. gitu. Ini tuh Singkatnya ini seperti apa nih metode Ya. dream ini coba? metode ini tuh untuk dilakukan secara bertahap. Jadi pertama dalam mempelajari bahasa itu kita harus drilling terlebih dahulu atau mengulang. Mengulang, oke. Jadi misalnya nih waktu pertama mulai, Ya. kita tuh langsung pakai bahasa Inggris aja, Oke. langsung diartiin kalau misalnya muridnya belum tahu. Nah kita terus ulang tiap hari waktu pertemuan. Oke, Dan oke. akhirnya mereka oh iya ini tuh artinya ini. Nempel Paham. sendiri, Iya, paham. Oke. Setelah itu baru kita ke reading Reading, atau ya. membaca. Membaca. Nah, baru kita berlatih cara speaking dan membacanya. Setelah itu exercising, berlatihnya itu lewat quizzes, Oke. lewat yang mereka suka dan Oke. selanjutnya itu applicating atau menerapkan. Jadi karena bahasa itu harus dipakai, kita tuh fokusnya ke orang tua juga. Sepakat. Teman-teman nih waktu di rumah biar jago bahasa Inggris itu coba ke orang tuanya juga. Ayo ngobrol bahasa Inggris tiap pagi. Atau oke. enggak waktu bangun tidur tuh I wake up in the morning. Nah, gitu. Sambil ngomong langsung. kita akan coba ya challenge teman-teman karyawan Suara Garut harus mengirimkan video setiap hari bangun pagi bilang bahasa Inggris. I'm wake up in the morning. Wes. Gitu. I'm wake up in the morning. Today I'm wake up in the morning. Jam 11 morning enggak ya? Enggak ya? Enggak. Oh enggak, udah jam 11 udah enggak morning guys. Udah enggak morning jam 11. Oke, ini membiasakan ya. Oke. Iya, memisahkan. Dan yang Oke. terakhir mastering atau Mastering. menguasai. Kita menguasai yang kita udah pelajari dengan Oke. yang kita suka. Dan yang fun fact-nya lagi di MHC itu kita fokusnya ke talent based learning. Talent based learning. Atau Oke. kita tuh fokus ke bakat yang anak-anak punya. Karena kan menerapkan itu harus yang dengan kita suka gitu. Kalau misalnya suka singing, suka menyanyi, ya kita belajar bahasa Inggrisnya dengan nyanyi aja. Oke. Kalau misalnya suka writing, menulis ya, menulis cerita, menulis buku, ya kita fokusnya ke writing gitu. Oke. Nah, ini aku coba akan gali lagi soal si Mentari English Oke, siap. course ini ya, oke. Ini berarti tadi di akhir itu ada bakat juga. Bakat. Ini talent based learning. Talent based learning. Oke. Tadi mengkoneksikannya itu adalah dengan cara apakah mereka punya kelas khusus atau gimana tuh? Kayak misalnya contoh, aku daftar nih, aku punya bakat menyanyi. Nah, gimana caranya Mentari English course ini memfasilitasi aku supaya tetap bisa nyanyi tapi pakai bahasa Inggris. Nah, apakah aku tuh punya kelas khusus atau tetap ikut kelas kamu atau gimana? Untuk itu kita ikut dulu kelas umumnya aja dulu. Oke. Kita cobain dulu satu Oke. modul dulu aja. Nah setelah itu di proses mastering atau menguasainya kita baru tuh di dive in deeper ke bakat kita.
Oh, jadi di tetap mastering, oke. basic Englishnya dulu yang ada di pembelajaran modulnya Oh, itu iya, iya. dipahamin dulu. Ngerti. Setelah itu kita baru masteringnya. Oke, baru tuh setelah dipahami basic dan lain Iya. sebagainya, kita bisa mulai mengaplikasikan atau mastering dengan bakat kita, minat kita. sendiri, Oke. gitu. Siap. Mentari English Course. Nah, ini didirikan tahun berapa ini? Kita mulainya itu di tahun 2021. 2021, waktu Covid 2021 mah ya? Iya, karena habis itu tuh muncul idenya. Oke, ya. Ini gimana pertama kali kamu mulai selain tadi apa namanya? Pengen ngobrol sama orang-orang bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini ketika ide itu muncul, siapa orang pertama yang kamu deliver nih ide ini? Ke orang tua tentunya. Orang tua tentunya Dan lagi. sebenarnya orang tua Kasif juga shock ya waktu Oke. pertama dengar Kasif mau buat kursus bahasa Inggris sendiri. Ah. Bisa gak nih ngejalaninnya Oke. dan gimana nantinya ke depannya, soalnya kan gak main-main ya. Iya. Kalau misalnya mau buat project ya berarti harus yang berkelanjutan juga. Oke. Dan ya alhamdulillah Kasif bisa membuktikan gitu, udah bisa Oke. berjalan sampai sekarang. Oke. Nah setelah itu kita coba dulu untuk mendirikan, karena sebelum itu juga kasih tes English speaking dulu ya sama orang tua disuruh gitu. Tapi masih mock test sih, masih prediksi Ya, lah. oke. Ya dan alhamdulillah udah cukup lah untuk bisa English yang lumayan bagus. Oke. Dan itu kasih mulai sharing lah. Oke. Satu murid dulu, itu juga saudara. Ya. Dan alhamdulillah ya bisa berkembang sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang ya, otomatis udah 5 tahun ini berjalan Iya. ya. Udah 5 tahun berjalan. Mentari English Course ini ketika di deliver pertama ke orang tua yang meureun kela heula aku tuh cing ngobrol lah bahasa Inggris gitu meureunnya suami Iya. teh. Ngomong lah bahasa Inggris, pede, dan akhirnya setelah itu baru dibantu untuk eksekusinya mungkin ya. Dari mulai karena ini kan bikin satu apa namanya ruang akademik otomatis ya. Iya, Ruang akademik untuk non formal, bukan di sekolah untuk belajar. Tentunya banyak banget persiapan yang harus dilakukan. Iya. Nah, Kasif terlibat juga di pembuatan dari mulai si kursusnya ini atau sebagai mentor aja pada akhirnya di sini. Kasif sampai hari di ini. MHC sebagai founder. Founder, waktu ya, awal oke. ya, waktu awal 3 tahun pertama itu sebagai founder and CEO and Oke. teacher. Jadi Oke. langsung semuanya Ya, sama semuanya Kasif digarap aja. ya. Digarap semuanya ya. Setelah itu baru aja kakak Kasif ngebantuin tuh, mulai ngebantu handle dan akhirnya bisa membuat modul-modul ini juga. Oke. Modul-modul, ada modul 1, Happy Being Me, modul 2, modul 3, modul 4, dan udah ada modul sampai modul 6-nya. Oke, karena ini tuh yang bikin tuh berarti Kasif dan kakak. Ya, Oke, ya ini yang akan dipakai belajar di Mentari English Betul. Course ini. gitu. Modulnya seperti ini. Ini yang kecil apa? Dan ini ada quartet games. Tahu quartet? Kartu quartet? Kartu kuartet. Bentar. Ini istilahnya takut Game. beda dengan generasi aku nih apa? Sama. Boleh dibuka? Boleh. Kita lihat ya. Ya. Apa coba? Nah, yang Ini ada satu lagi, beda juga atau sama? sama. Beda ya. Oke. Tiap modul. Nah ini dari modul 4 atau My Earth, My Universe. Kita buka aja. Oke, kita main games ya. Kita akan lihat Kasif sulap, guys. Oh enggak sulap ini. Quartet games tuh yang mengumpulkan kartu yang sama gitu loh. Oke. Ini desain. Ini desain juga, kamu ngedesain juga. Ya bareng sama kakak Bareng sama kasih. Nah gitu, Oke. kita harus mengumpulkan nih, misalnya temanya kan Sun Power, kita harus mengumpulkan semua kata yang di Sun Power ini gitu. Kalau misalnya udah ada semuanya, berarti kita menang quartet gitu. Kita harus dikumpulin. Di Sun Power ini kan ada ini. Ada Hit, heat, light, energy, energy, sama race ya. gitu. Nah, kita harus cari 4 kata ini. 4, Berarti iya. otomatis ini tuh mainnya kayak apakah diacak dulu atau gimana? diacak atau dulu. diacak dulu. Nanti kita ngambil 4 kartu. Oke. Terus nanti kita nanya-nanya, nebak ke orang. Oke. What do you have? Gitu. Oke. Ih, seru juga ya, Dara ya. Iya. Oke. Karena ini untuk menambahkan vocab kita, kosakata bahasa Inggris kita. Iya, bener. gitu. Ini nambah kosakata juga bener. Dan berarti ini udah ada tempat kursusnya di Garut? Ada. Di daerah mana? Offline-nya di Karangpawitan. Offline-nya di Karangpawitan. Kebetulan di depan rumah Kasif tuh ada learning space Ya. punya orang tua. Oke. Kayak ya kafe kecil tapi Oke. learning space juga. Apa nama kafe kecil? Di learning space. Oke, di ya, Karpau di ya. learning space di Karpau. Itu jadi tempat kumpul-kumpul, tempat kumpul Garut Zero Waste. Ya, Garut Komunitas Zero Waste. Garut Zero Waste. Mentari English Course juga di situ. Garut Zero Waste itu ini ya, Butini ya?
Butini pernah dia. kerja sama. Ya, ya. Tapi kita komunitasnya. Oh ya, komunitasnya ya. Oh ini seru nih. Ini main game begini. Nih buat teman-teman tuh kartu tuh yang begini bukannya gapleh mulu, belajar di sini. Nih bagus nih. Ini berarti fasilitas-fasilitas ini tuh yang ada di Mentari English Course. Ini nggak bisa dibawa, ini nggak bisa dibawa ini. Nggak bisa dibeli, bisa. Bisa kalau mau, bisa sih ini juga kartu-kartunya bisa. Oh bisa. Ya waktu join kursusnya langsung ada langsung paketan sama modulnya. Kalau paketan sama modul tuh berapa berarti? Ini kira-kira. Ini pengen tahu nih warganet barangkali nih. Aduh. Kita udah mulai ngomongin duit nih umur segini nih. Paket modul dan juga paket ini apa gamenya itu tertera tapi di Instagramnya ada mungkin ya. Ada. Langsung boleh dikontak aja ya. Kalau yang teman-teman mau belajar bahasa Inggris bareng, ayo let's go. Boleh dicek di IG Mentari English Course. Oke, Mentari English Course. Founder juga beliau ternyata ya. Jadi selain belajar punya aktivitas sebagai founder. Nah ini apa? Challenging jadi founder tuh apa? Ketika jadi founder Mentari English Course ini. Oke, dari awal berat ya. Ternyata untuk membuat sebuah bisnis itu. Ya, sepakat. Dari awal 2021 cuman 1 murid, tapi akhirnya karena kita juga kan nggak fokus dulu ke marketing ya, awal tuh lebih ke mengembangkan gimana sih nilai-nilai di MEC itu bisa berharga. Awareness dulu ya. Iya, awareness dulu. Oh iya, bahasa Inggris tuh kayak gini nih. Nah, kita fokusnya ke teman-teman dekat, ke tetangga. Dan awalnya tuh sebenarnya MEC itu gratis. Ini fun, sedikit cerita aja ya. Awalnya MEC itu gratis karena Kasif tujuannya pengen sharing terlebih dahulu. Tapi dari situ Kasif sadar, oh ya kalau gratis gak ada komitmen. Dari yang belajar itu. Halo sih, betul. Kaget ya. Kok bisa ya? Ini aku ngobrol mau jatuh, guys. Ya. Wah, itu fun fact tuh. Itu kapan lagi harus mau jatuh. Lanjut kasih lanjut. Wah, ini brengsek nih anak-anak nih. Ini kursi nih gimana nih? Oke, aman. Lanjut. Jadi awalnya gratis, tapi gak ada komitmen dari yang belajar itu. Mereka berhenti, lanjut lagi. Nah dari situ baru aja ada price, ada harganya yang harus dibayar gitu. Dan dari situ menyebarlah dari mulut ke mulut yang udah kursus, terus cerita ke orang lain, dari situ cerita lagi. Dan alhamdulillah teman-teman itu tuh ternyata menyebarnya tuh luas gitu. Betul. Sampai hari ini udah berapa? Sekarang alhamdulillah udah di 20. Oke, 20 lebih. 20 lebih orang. Kalau total sama yang udah enggak les itu udah 25. Oh, udah ada alumninya juga udah berarti. Ada. Gitu. Udah ada alumninya. Mantap ya. Akhirnya sampai hari ini itu jadi aktivitas tambahan Kasif juga ya. Dan kita soalnya fleksibel ya, semua umur, buat guru, buat SMA juga kita pernah ngajar gitu. Nah berarti punya kecenderungan untuk jadi seorang guru juga kamu ya? Atau mungkin ada cita-cita jadi guru? Kalau jadi guru kebetulan enggak. Soalnya sebagai hobi aja. Ngajar itu sebagai ngajar tuh hobi ya? Seneng ya berarti? Seneng aja. Ketika sharing ilmu itu seneng berarti? Berarti kalau ditanya hobi cita-cita kamu apa berarti? Hari ini? Jadi businessman. Businessman hari ini tuh. Oke, jadi businessman ya. Jadi businessman yang mau bergerak di bidang apa? Di bidang education. Oke, karena udah basic ya sampai hari ini. Ketika Mentari English Course ini kamu buat, otomatis waktu COVID waktu itu ya? Iya. COVID itu berarti setelah COVID beres kelas langsung. Berapa? Waktu COVID pertama kelas kamu? 5. Waktu COVID pertama kelas 4. Beres tuh kelas 5 kan? Ya. Waktu kelas 5 mulai langsung aja Kasif buat ini. Oke. COVID mulai selesai itu kamu kelas 5 SD? Ya. Ya, saya kelas 3 SMA ya. Umur ya lumayan ya. Lumayan kita umur ya. Oke. Nah, setelah kamu buat ini, respon dari para guru-guru yang kenal Kasif, kamu bikin Mentari English Course seperti apa? Nah, jujur kalau misalnya dari guru yang deket sama Kasif, dari yang di lingkungan itu sebenarnya kurang tahu ya mereka tuh. Tapi malah kita tuh reach outnya ke banyaknya yang di luar kota. Oh iya? Iya. Sampai hari ini tuh sampai hari ini kebanyakan itu di luar kota yang menggunakan MEC itu untuk sebagai cara belajar bahasa Inggris itu. Nah ini ya uniknya sih itu juga ya? Dan jadi tantangan juga sih buat Kasif sendiri ke depannya gimana sih di Garut juga bisa lebih luas gitu orang tuh mengenal MEC itu malah banyak yang makainya sekarang dari luar kota. Nah mungkin ini alasan kamu tadi yang di awal ini cukup unik di Garut itu
kalau ngomongin soal bahasa Inggris itu ternyata masih kurang. Iya. Mungkin itu alasannya ya. Oke. Nah ini 37 menit nih. Iya, gak keras. Gak keras saya. Nah, ini Thor belum kebahas kita memang kali ya. Dari tadi kita mengalir aja ngobrol aja terus ya dari tadi ya. Emang ini. Nah kita coba nih masuk sedikit nih. Oke, jadi founder sudah. Nah ini sekarang kita akan coba nanya soal ini kan udah masuk SMA. Iya. Nah udah masuk SMA. Experience selama SMP. Kemarin kamu belajar di SMP. Poin atau nilai apa yang akhirnya kamu dapat selama 3 tahun di SMP? Apa coba? Poinnya sih lebih ke experience, pengalaman. Okay, pengalaman ya. Pengalaman dan opportunity, kesempatan, peluang gitu. Jadi dalam kita sebagai student, kita itu harus bisa level up ourselves. Oke, betul. Nah, level up itu kalau sebagai murid atau sebagai student itu tuh kita tuh artinya harus ada nilai yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Apa sih value kita yang berbeda yang bisa kita tuh sebagai student yang level up. Nah, dan cara yang kita tahu itu tuh dapatnya dari experience, dari pengalaman dan peluang yang kita punya. Jadi teman-teman sebagai murid sekarang tuh ambil semua kesempatan. Itu yang Kasif lakukan selama SMP. Terutama Kasif mengambil semua kesempatan yang ada, mau itu ngomong di kelas doang, mau itu di sekolah, mau di luar sekolah sampai ke nasional. Kasif ambil kesempatan itu. Sesimpel ngacung di kelas juga itu. Iya. Ya. Apalagi kan kita juga sekarang theme bahasannya public speaking juga. Ya. Nah, betul. cara meningkatkan itu juga teman-teman itu dari mengambil kesempatan yang ada dimanapun dan kapanpun. Oke, selain kamu dari SD juga mungkin banyak panggung yang bisa kamu ngomong di SMP juga mungkin secara level cara kamu ngomong atau kamu mungkin inti atau nilai yang ada di obrolan kamu lebih meningkat juga mungkin ya. Iya. Nah, itu dari ngacung juga itu bisa belajar public speaking kan gitu. Bisa banget. Dan itu kalau misalnya yang belum pernah public speaking, ngacung di kelas juga itu ada improve yang luar biasa dan sebagai starting point kita. Sepakat. Karena ke SMP pernah ngalaman tuh kalian di tukang ciknya guru nanya, "Yo ngacung." Jawaban Maya di dia tuh cuman waduh takut salah gitu ya. Gak berani gitu kan ya. Ngacung aja dulu ya. Iya, ngacung aja dulu. Lah yakin mau diambekan guru kayaknya gitu. Iya. Paling dibenerin gitu kalau salah. Oke. Nah, selain dari kebiasaan di kelas selaku wakil ketua OSIS juga kamu pasti banyak kesempatan untuk ngomong, mengasah public speaking juga kan ya. Oke. Nah, ini pengalaman public speaking paling berkesan di SMP apa? Oke. Waktu SMP alhamdulillah Kasif karena jadi bintang sobat SMP pernah jadi MC untuk acara kementerian juga untuk bintang sobat SMP tahun lalu. Di openingnya jadi Master of Ceremony di depan banyak orang-orang kementerian gitu. Dan satu lagi jadi speaker, jadi pembicara di Hari Anak Nasional 2025 tingkat nasional di Jakarta. Di Jakarta, offline. Offline. Langsung ngomong. Langsung. Tepuk tangan guys. Ini aset ini ya. Ini aset Garut ini ya. Mohon maaf nih, Pemda Garut nih. Tolong dilirik lah. Ini banyak sekali experience dan juga pengalaman bahkan prestasi-prestasi dari Kasif yang sampai hari ini bisa di-sharing. Kalau misalnya warginet, teman-teman SMP, teman-teman sekolahnya ini nonton, ini catat nih poin-poinnya nih, pasti banyak banget. Iya. Amin. Itu mungkin perjalanan kamu sampai hari ini ya dan sekarang akan daftar SMA. Alhamdulillah keterima. Udah keterima? Ya, dan akan lanjut di Alta Global School Jakarta. Di Jakarta. Berarti dalam 3 tahun ke depan akan lebih intens beraktivitas di Jakarta. Oke. Gitu. Tapi tetap bakal jalan mentari English course-nya. Tetap dong, pasti. Tetap bakal jalan, oke. Nah, ini mungkin pesan nih untuk teman-teman. Nah, karena dari tadi kasih pakai bahasa Inggris, aku juga mencoba pakai bahasa Inggris. Oke, let's try. Oke, kalian percaya gak? Kalian percaya aku bisa bahasa Inggris? Oke, kita coba. Ya, kita akan coba, oke. Tadi saya udah coba, akan ada kebiasaan dari Kasif bangun tidur aku akan I'm wake up in the morning, betul? Betul. Nah, itu kalian coba juga. Ini kita belajar, ya. Nah, ini one last question. Oke. Nah, ini kalau saya pronunciation-nya salah, kasih tahu ya. It's okay. Ya, kasih tahu ya. Aman. Ini sekaligus closing statement juga untuk teman-teman. Oke. Ya, mungkin. What advice would you give to young people? Okay. Great. Thank you so much for the amazing question. This is a basic but important question for all of us together as students.
Because what I think right now as a student is we level up. The one that I said earlier. But the big question is how? Is how do we level up ourselves? And the one thing that I want to tell you is find what you really love to do. What you really love to do, and what's good, what's easy for you. And when you find something that you love and like to do, the process on getting towards your future and your dream is easier. And you need to know your future goals. You need to know your future goals, what you want to do when you graduate high school, when you graduate junior high school, what school do you want to go to? Yeah, because the 2 points that I tell you about is find what you like, and then know what you want to do is 2 most important parts on continuing your journey as a student, and a student who can level up themselves and have different values from others. Like that. Nah ini nih buah dari perjalanan dari waktu SD sampai hari ini ya. It's Udah not a simple journey. Ya, udah jadi kebiasaan. Jadi ngomong bahasa Inggris tuh kayak ngomong sehari-hari aja berarti ya. Oke. Ini nih Umi, terima kasih Umi. Ini tadi udah cerita Umi. Ini kasifnya tadi ini nanti aku mau nanya Umi deh, kayaknya habis di podcast ini. Ini bagaimana treatment di rumahnya ini ya gitu ya. Sebetulnya nanti kita ada podcast sama Uminya juga nih. Terima kasih Kasif. Iya, terima kasih banyak. Oke. Dari perjalanan journey yang telah dilakukan dari SD sampai SMP, apa rencana kamu sekarang SMA ke depan tuh? Ada apa rencananya nih? Buat future plan, karena Kasih juga kan tadi ngasih tahu harus ada goals ya in life, what you want to do. Kasih sekarang karena SMA di Jakarta, dan kebetulan SMA-nya Alta Global School, which is an international school. Kasih mau fokus untuk kuliah di luar negeri. Jadi persiapannya dari sekarang lagi ngembangin portofolio, terus rencananya mau ikut lebih banyak lagi lomba national competitions, and then besides that mau fokus ke SAT dan IELTS. Gitu. Ya itu jadi rencana untuk SMA ya, untuk nanti jadi mahasiswa di luar negeri. Terakhir harapan untuk bagaimana bahasa Inggris bisa lebih menyebar di Garut secara mungkin edukasinya, mungkin ruang-ruang untuk belajarnya. Karena tadi secara experience Kasif juga udah pernah melihat di Garut itu seperti apa, dan bahkan kebanyakan yang daftar ini juga kebanyakan luar kota. Betul. Nah mungkin next harapan Kasif untuk Garut sendiri dan bahasa Inggris seperti apa coba? Alright, for friends out there, if you want to really learn English, kalau teman-teman semuanya mau benar-benar belajar bahasa Inggris, is to know what you can do with English. Harus tahu dulu apa yang kita bisa lakukan dengan bahasa Inggris. Seberapa bermanfaat kita belajar bahasa. Dan setelah kita tahu apa manfaatnya dan apa dampaknya untuk kehidupan kita udah ada keinginan tuh untuk start. Karena the second point is having a wants, ada punya keinginan untuk belajar, gitu. Karena untuk belajar bahasa apalagi ya, kalau misalnya kita gak mau dan gak punya keinginan, ya gak bakal bisa gitu. Makanya teman-teman harus punya keinginan terlebih dahulu. Setelah itu find the best method to learn it. Cari metode yang paling benar untuk belajar, yang paling mudah bagi teman-teman, karena disesuaikan lagi apa dengan kebutuhan teman-teman apa, kesukaan teman-teman apa. Setelah itu barulah kita bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Dan buat Garut sendiri, semoga kedepannya bisa lebih menyebar lagi ya English speaking skills-nya. Karena Kasif kemarin baru buat acara, kebetulan ada English Fun Holiday yang ke-7. Fokusnya ke English Public Speaking. Dan itu tuh banyak juga yang dari Garut yang ikutan acara itu, dan ternyata udah banyak kok teman-teman di Garut tuh yang jago banget bahasa Inggris. Udah lebih melek gitu ya. Iya, itu skillsnya anak-anak SD, SMP, dan ada SMA juga, itu udah amazing. Tapi masih kurang ke highlight. Gitu. Jadi ya semoga, karena kan Garut juga punya banyak kesempatan dari
wisatanya, Betul. dari turisnya, Banyak lah. dan itu bisa dijadikan opportunity untuk kita berkembang. Dan semoga ya kita saling mendukung aja, saling membuka ruang untuk berkembang gitu. Saling merangkul ya. Iya. Ini bahasanya udah kayak orang-orang TA dinas gitu bahasanya ini teh. Jadi emang udah ngomongin merangkul, udah ngomongin opportunity Garut gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Garut ya, teman-teman pelajar, ini role model kalian. Hari ini udah berbicara, silakan ditonton, disimak poin-poinnya dan jangan sampai kehilangan peluangnya ya tentunya. Yes. Dan tentunya buat teman-teman tadi ngomongin bahasa Inggris, kalau masih pengen terfasilitasi dan pengen belajar lebih banyak, metodenya Betul. seperti apa dan lain sebagainya, join ke Mentari English English Course. Course. Nah. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh dicek di Instagram Kasih juga. Oke, lokasinya ada Di Karangpawitan. Oke, langsung aja cek Instagramnya di Mentari English Course. Nanti akan ada di sini nih. Yes. Terima kasih Kasif hari ini udah Oke, ngobrol-ngobrol terima panjang. kasih banyak Hatur nuhun. atas Ya. undangan Kita dan sesama alumni kesempatannya. SMP 1, Ibu ternyata. Betul. Ya, kita satu alma mater Satu ya. alma mater. Oke. Iya. Terakhir, sebelum tutup lah terakhir terakhir asli Iya. terakhir. Ngobrol 48 menit. Kalau terus bajamkeun lah aing teh lah itu yang ngobrol teh lah. Terakhir. Oke. Oke, what is it? Terakhir guru paling memorable selama di SMP 1. Siapa? Most memorable teacher. Oke. Kalau aku. Oke, dulu. Kalau aku itu yang pertama gurunya itu Pak Sopian, Iya. guru iya. matematika, yang galak-galak. Belum udah nggak ngajar deh kayaknya Dia sekarang. ngajar. Iya. Kalau ini Bu Iis bahasa Inggris? Masih ada. Nah, ada. Nah, itu Masih guru ngajar. paling memorable. Karena saya dimarahin di kelas sama Bu Iis. Belajar bahasa Inggris. Bu Iis lagi ngejelasin bahasa Inggris. Bla 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 bla. Wah nanti kalau misalnya teman-teman buat UM bahasa Inggrisnya biar gak bingung, nanti ada tes lagi atau ada pengayaan. Dulu tuh ada pengayaan kayak jam tambahan kayak gitu. Terus saya di tengah-tengah kursi, di tengah 39 orang saya ngomong, siasat. Ngomong apa kamu? Enggak Bu bercanda Bu. Saya dimarahin. Itu memorable. Terima kasih Ibu. Dari sana saya belajar untuk problem solving. Oke, kalau kamu siapa? Coba. Karena banyak dari beberapa bidang ya kayak di organisasi, di ekskul. Nggak apa-apa ya beberapa ya. Apa ya? Di organisasi pertama ada Pak Ita dan Pak Dadang yang udah ngebimbing. Pak Ahmad Habibi. Pak Ita Habibi. Betul. Pak Ita Habibi. Terus yang ketiga itu di English Club ada Umi Alit. Oke. Ya, Bu Alit itu yang jadi pembinanya. Pembinanya. Kalau dari guru-guru sih general Bu Meilani. Ibu Melani, ibu kita semua sangat baik sekali. Mudah-mudahan sehat-sehat lah. Guru-guru SMP 1 sehat-sehat lah ya. Yes. Terima kasih sudah melahirkan murid-murid seperti Kasif ya. Dan seperti saya juga. yang Alhamdulillah. luar biasa ya. juga. Ya, saya sebagai duta keramaian di Garut sangat-sangat bangga bertemu dengan beliau ya. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu Kasif. Ya, Terus semoga dulu bisa Oke. ketemuan lagi. Semoga kita bisa bikin apalah, kita collab apa sama betul. Suara Garut. Kalau butuh apa boleh kontak-kontak juga. Oke. Makasih juga Umi ya sudah menghadirkan Kasif sebagai role model pelajar di Garut. Mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang yang berkembang di Garut. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.